Tentunya tantangan hijrah tidak hanya dalam berbusana ya, tapi dalam segala aspek kehidupan, maka itu penting sekali kita kalau kita mengkaji itu ya, kita mengkaji tentang pakaian, itu memang kan di surat Al-Ahzab 59 dan An-Nur 31, itu Al-Ahzab julurkanlah jalabibi hina, itu kan baju. Obrolan Ruang Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat obrolan ruang tamu, kali ini di episode 9. Nah, apa kabarnya semua? Sehat-sehat? Masih bersama saya, Dea, dan dua orang teman saya yang solih, solihah. Solih nggak di sini, solih di rumah. Soto. Soto. Iya. Iklan ya, Bu. Ya. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol seputar kehidupan kita sehari-hari, dan tentu saja dalam hidup itu kita punya aturan yang mengikat diri kita. Apakah aturan itu? Nah, tentu saja itu suatu aturan yang berasal dari sesuatu yang menciptakan kita di muka bumi ini. Nah, maka salah satu hal yang sehari-hari dalam hidup ya, kemarin kita udah ngomong-ngomong hijrah ya. Nah, dan kemarin kita juga ngomongin tantangan setelah hijrah. Betul. Nah, mungkin orang itu berpikir gitu, kalau udah hijrah terus mau ngapain? Gitu kan. Aku kudu ngopo iki, aku udah sholat, belajar ngaji, mungkin gitu ya, belajar baca Quran. Tapi apalagi yang harus kita ubah, karena kan hijrah kan berpindah ya, artinya bukan hanya berpindah tempat saja, tapi sebenarnya mungkin juga tadi keseharian, kebiasaan kita yang kita sesuaikan dengan syariat yang mengatur gitu. Nah, apa nih what next-nya kalau udah hijrah What nih? Next-nya berdasarkan pengalaman masing-masing aja dulu deh, Ya, ya nggak oke, sih Dokter boleh. Dea dan Kak Zuli? Karena gini loh, kita berubah itu kadang-kadang beda mulainya ya. Ada yang bahkan mungkin sholatnya masih bolong-bolong, tapi dia mulai dengan sholatnya misalkan. Kalau Kak Zuli apa Kak Zuli? Bukan nama Ica dulu nih. Oh, oke, ya, udah. Kak Zuli dulu. Kalau aku lebih ke waktu itu memang karena sholatnya masih sering bolong-bolong ya, karena mengingat bahwa kalau kerjaan MC dan di televisi itu kadang-kadang nabrak-nabrak yang namanya azan gitu ya. Ntar dulu sampai pada akhirnya udah tahu-tahu asar misalnya. Waduh, akhirnya kan sholat di penghujung Akhir waktu gitu. gitu Jadi ya. lebih banyak kayak itu pertama sholatnya. Tapi selepas itu semua, selain memang karena sholat kewajiban, ada sebuah kewajiban seorang perempuan itu kan juga harus menutup aurat ya. Agak berat ya waktu itu, karena apa, seorang Zuli yang dulu mantan penyiar TV dan juga MC, pakaiannya seperti apa bisa dibayangkan dong. Waktu itu kan saya MC MC manten ya. MC manten itu identik dengan berkebaya, jarit dan segala macam. Lantas baju-baju itu kan otomatis bingung saya kasihkan ke siapa. Kalau saya kasihkan kepada perempuan muslim, otomatis saya seolah-olah mengajak dia untuk menggunakan baju yang habis saya pakai gitu. Artinya kan berarti tidak menutup aurat. Maka kemudian saya hibahkan, saya kasihkan kepada orang yang bukan Islam tentunya. Waktu itu ada anak UGM, kebetulan Hindu, dan sangat bersyukur banget saya kasih semuanya hampir tuh jarit dan juga kebaya itu malah cukup banyak. bahagia banget ya. Iya, karena dulu juga pernah ikut yang namanya ajang pemilihan duta-duta gitu kan ya di Jogja. Sehingga dia tuh di ajang Jogja loh, Cin. Cuman finalis ya. Di ajang Jogja Tengno. Iya, jadi harus pura-pura gitu kan, kayak harus yang cantik, jalannya seperti apa di catwalk gitu kan. Jadi kayak nggak menjadi diri sendiri dulu sih ya kan. Aslinya wong lanang po. Enggak, karena tuntutan zaman tuh kadang-kadang cewek tuh jadi tomboy gitu loh ya kan, Dok. Kita tuh jadi kadang kewala-wale gitu. Otomatis emang sangat merubah ya, jadi kayak flashback ya. Saya dulu juga waktu awal-awal kuliah memang suka naik gunung, manly. Saya tuh manly, dirinya lebih banyak tomboy. Apa sih yang membuat saya tomboy? Karena saya harus mencari uang melahirkan sendiri. anak 3 ya kan, 5 kali. Tapi sebenarnya nggak masalah keguguran. ya, walaupun manly itu kan bukan berarti kita harus berbusana kayak laki-laki. Sebenarnya kan manly-nya tuh pada sukaan tantangan ya, Suka kan tantangan. misalnya naik gunung Karena tuh. kadang-kadang sebenarnya manly saya itu menutup rasa sedih waktu itu. Oh gitu. Sebenarnya perasaan itu sensitif ya, perempuan banget, tetapi kadang tidak ingin menampakkan rasa sedih di banyak orang, sehingga saya harus melakukan sesuatu yang kira-kira tidak terlihat kalau saya tuh sedang menangis. Iya gitu. Coping mekanismenya gitu. Nah sebenarnya nggak apa-apa sih naik gunung, cuman kan gini,
keumuman orang tuh, masa kamu ke pantai naik gunung pakai gamis sih, kamu nggak keserimpet apa? Iya, Gitu. benar-benar. Nah, aku tuh inget banget ya, dulu itu ada teman SMP-ku gitu, yang dia itu waktu itu ikut lomba, apa sih aku lupa ya lombanya, pokoknya ada sesi wawancara gitu. Nah dia kan pakai kerudung ya, terus ditanya cita-citanya tuh apa. Nah dia jawab, saya itu pingin jadi pingin masuk teknik sipil. Nah kan itu kan nanti di lapangan begitu. Nah ada komentar jurinya tuh gini, itu kamu masuk kalau nanti kamu ngurusin masalah bangunan kayak gitu, terus pakai kerudung itu nggak kecantol. Iya, ada kalimat seperti itu. Sehingga Betapa zaman tuh memang ikut perang pemikiran. Sehingga orang itu, orang umum ya kan, makanya ada kayak busana pantai, busana naik olahraga, naik busana gunung, lari, naik gunung. Ya. Sedangkan kalau kita melihat dalam Islam, kan nggak ada spesifikasi busana. Pesta aja juga nggak ada gitu. Semua aturannya adalah satu gitu. Iya. Dan itu yang memang sekarang jadi tantangan. Tapi saya senang ya karena di media sosial ini kita lihat tuh ada teman-teman muslimah yang bikin basket dengan baju syar'i. Itu keren sih, muslimah basketball ya. Iya betul. Iklan lagi nih, Kak Najwa lagi nih teman-teman kita juga nih. Iya, Kakak Najwa ya. Iya benar. Terus syiar juga sih. Iya betul. Menunjukkan bahwa sebenarnya dengan gamis busana syar'i pun perempuan masih bisa berekspresi loh. Benar. Masih juga bisa jadi penyiar TV loh sebenarnya. Iya betul. Masih bisa naik sepeda tanpa harus pakai meleket gitu. Di media sosial juga aku lihat lari pagi itu pakai gamis. Iya. Nggak masalah sih. Nggak masalah. Kembali ke tadi ya Dok. Kemudian hijrah pertama yang saya lakukan adalah perubahan pakaian. Ya, kalau tadi saya sampaikan bahwa kemudian baju-bajuku dari kebaya segala macam ya, mungkin kita juga setipe juga, tapi kemudian saya sumbangkan ke teman tadi yang mereka kita beda agama, maka ya saya ridho gitu karena ya saya sudah nggak pakai itu lagi. Sampai hampir banyak dia sampai Mbak beneran banyak, iya sebanyak ini. Dulu saya memang karena siaran di televisi dan kan tiap hari gonta-ganti ya, saya ada Mejiku Betul. Hibiniu warnanya ya. Warnanya bayangnya Mejiku Hibiniu. Sampai kemudian saya kan punya tunik-tunik dan rok gitu ya. Akhirnya saya jadikan satu karena kan jalabib kan nggak boleh tunik-tunik dan potongan, harus seperti rongga gitu kan. Maka kemudian saya jadiin satu tuh, jadi kayak tunik terus nyambung sama rok hitam seperti kayak gitu. Jadi ada beberapa seperti itu karena memang kalau waktu hijrah awal-awal itu kan butuh ragat ya, karena kalau beli gamis saat itu juga harus beli satu set lumayan. Padahal semua baju nggak ada yang gamisan, otomatis kan harus dirombak. Sampai dengan pada saat ini tuh ya alhamdulillah baju-baju yang maksudnya kayak celana itu tinggal dipakai buat daleman mihnah, masih tetap kepake, cuman udah nggak dipakai di outernya kan. Jadi memang berproses ya. Betul, proses. Karena ngambilnya yang maksimal kali ya Dok ya. Soalnya kan kalau kita mengkaji itu ya, kita mengkaji tentang pakaian itu memang kan di surat Al-Ahzab 59 dan An-Nur 31 itu Al-Ahzab julurkanlah jalabibihina, itu kan baju longgar panjang gitu, one piece. Artinya kan memang pada saat kita mengambil pendapat yang terkuat, akhirnya kita kepengen maksimal untuk mengusahakan itu kan gitu ya gitu. Jadi berarti aku mengambil yang kepengen maksimal nih nilainya di hadapan Allah ya kan gitu. Ya mungkin ada kawan-kawan kita yang masih pakai potongan dan lain sebagainya, kan itu proses di dalam hijrah, karena kan kita what next-nya ini kan memang masing-masing nih dia struggling ya, punya cerita, punya caranya sendiri-sendiri. Ini kebetulan karena Kak Zuli udah dapat ya kajiannya ya tentang Al-Ahzab 59, An-Nur 31, itu aja An-Nur 3 takut nih gitu kan. Nah, akhirnya kemudian membagikan baju-baju yang memang sudah tidak layak ditonton banyak orang, dan memang harus lebih syar'i. Menguatkan hati ya, karena mungkin orang akan aneh. Kayak waktu saya pernah nih ke Bali gitu ya, ke pantai. Ya orang aneh ya, di situ kan pada pakai baju pantai gimana ya, banyak bule-bule juga yang ketika itu bertemu saya yang pakai gamis, pakai kaos kaki jalan di pantai gitu ya. Jadi kayak jadi makhluk aneh aja gitu ya itu. Nah, kecenderungan kita sebagai manusia itu kita takut berbeda gitu kan. Ya makanya dibilang di akhir zaman memang kalau kita memegang syariat itu seperti menggenggam bara api, ya memang kita tantangannya itu berat gitu ya. Ya aku dulu juga nggak langsung begitu sih, berproses juga dulu masih pakai yang
apa ya, walaupun bajunya panjang sininya masih agak lagi gitu, terus masih yang di uwel-uwel gitu lah, yang banyak jarum-jarum gitu. Ngalamin juga kayak gitu waktu siaran udah mau di ujung tanduk udah mau antara udahlah mau resign aja, tapi kok kayak masih eman-eman, dia udah pakai kerudung yang ala-ala gitu. Tapi pas inget ya ampun lucu juga ya pakai kayak konde gitu, berkerudung tapi kayak kondean gitu. Ngalamin nggak pakai kayak? Enggak sih, belum. Terus ini kan bisa juga Bang pakai. Ada sih sekali-sekali yang aku pernah lebih ke kayak dihias-hias gitu sih. Oke, nah terus gimana nih Mbak Ica? Mungkin apa dari Mbak Ica bisa ngasih ini, jadi kan kita udah ngobrol ya, supaya teman-teman bisa ngerti jadinya kita tuh gimana sih berbusana syar'i yang benar itu gimana? Ya sebenarnya kalau kita mengkaji memang ada berbagai macam pendapat tadi ya Dok dan juga Kak Zuli, tetapi pendapat yang paling kuat memang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran itu ada di surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur 31, bagaimana pakaian itu menjuntai ke bawah, dia one piece, itu ada di jalabibihina yang ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Sedangkan di surat An-Nur ayat 31 itu julurkanlah khimarmu, menutup dada. Nah, dada di sini itu kata bahasa Arabnya kan juyub. Nah, juyub itu kalau menurut guru-guru kami itu adalah menutup dua kancing dan juga kerah tempat dimasukkannya kepala. Nah, itu istilahnya minimalisnya itu seperti itu. Tetapi juga ada banyak ulama yang mengartikan juga harus menutup belahan dada, artinya apa ya namanya, merujuk pada azas kesopanan lah istilahnya gitu ya. Istilahnya pendapat umumnya sopannya tuh sebetulnya karena ya tubuh manusia itu indah ya, terutama wanita itu indah ya, layaknya tuh ditutup akan semakin sopan. Nah, seperti itu gitu. Tetapi sesungguhnya minimalisnya adalah menutup juyub dua kancing bagian dada atas. Tapi kancingnya bukan dari leher ya? Iya, kancingnya kan di badan, ya kan. Jadi itu wajarnya seperti itu, dan kita menjelaskan seperti ini aja, saya yakin banyak teman-teman di luar sana yang masih struggle dengan itu, ya kan? Karena ada kebiasaan berseragam di beberapa instansi misalkan dan lain sebagainya. Nah, inilah efek dari ditutupnya pintu ijtihad, ya kan? Kemudian tidak dipelajarinya lagi bahasa Arab, kemudian budaya Islam tadi ya bercampur ya kan dengan Barat dan lain sebagainya, sehingga kadang umat Islam tidak mengenali lagi kan. Nah, makanya ya yuk kita belajar bareng-bareng lagi, kita belajar lagi, buka lagi Al-Quran kita tanya lagi kepada guru-guru kita seperti apa sih gitu. Nanti kita bisa share di kolom komentar ya teman-teman sekalian. Oke. Memang menarik ya kita berbicara apa sih yang kita lakukan setelah hijrah, tentunya banyak sekali merubah gitu ya. Pakaian tuh berat juga loh Dok. Ini aku seneng banget jeans dulu kan, jeans cut bray, jeans apa stretch, apa tuh pensil, segala macam model tuh aku punya. Masya Allah. Ya, dari warna tidak apa tadi warna macam-macam kan. Kan jeans ada yang navy, ada yang biru muda, ada yang hitam, semua punya. Dan tentunya tantangan hijrah tidak hanya dalam berbusana ya, tapi dalam segala aspek kehidupan. Maka itu penting sekali kita ya gini, dalam kita belajar tapi juga sembari kita berjalan mengubah diri gitu ya. Jadi memang aku belum tahu ilmunya, jadi nanti bukan begitu juga, tapi kita ya learning by doing gitu ya. Jadi ya belajar ya, berusaha untuk selalu memperbaiki diri. Toh kita bertiga juga belum sempurna, kita masih terus berproses dan belajar. Itu aja baru soal fisik ya, kerudung, belum lagi hatinya gitu. Nah, misalnya membangkitkan motherhood tuh kalau saya gitu kan. Jadi yang dulu kayaknya tuh ngurusin anak tuh nggak telaten, tapi kan harus belajar. Apalagi saya pribadi pada saat what's next abis hijrah itu kan betul-betul ngambil pilihan untuk menjadi seorang ibu sambung dari 3 anak yang baru saya temuin nih gitu. Karena persamaan visi yang sama, bismillah waktu itu gitu. Gue anak kemarin 1 aja udah pusing banget. Ya. Ini tambah 3. Ini tambah langsung 3 gitu. Jadi ya Allah, ini beneran berkah. Ya Allah. Prestasi. Mau nambah lagi? Udah nambah. Jadi 3 buat Ajit, adanya Ajit. Ya kan, udah cukup ya, aku udah 42 sekarang. 3 plus 1 kan, udah tambah 1, 5 udah. Masya Allah. Makasih loh teman-teman, makasih loh. Ya Allah, inilah support system yang luar biasa. What next?
bikin support system Iya, ya. betul. Langsung Iya. klik obrolan ruang tamu untuk Betul. menjadi support system teman dalam kalian berhijrah. Betul, ya. Karena memang circle pertemanan itu penting banget Penting banget. untuk kita menentukan bagaimana Iya. langkah hijrah kita ke depan. Bener betul. banget. Ya nggak sih? Oke, kita ngobrol emang makin asyik ya, tapi teman-teman waktu kita juga terbatas karena banyak hal juga akan kita ulik lagi di episode-episode berikutnya. Jadi teman-teman pastikan selalu nonton tayangan kami obrolan ruang tamu dan silakan dong komen kalian tuh pingin kita ngebahas soal apa gitu ya. Kita tunggu ide-idenya pingin ngebahas soal apa dan sehat-sehat selalu semuanya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.